Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah, pakai celana gantung, jenggot jidat hitam. Akan tetapi musikan oke, pacaran jalan terus, merokoknya lancar. Padahal sudah dikasih tahu. Bagaimana jika orang itu sudah tahu dilarang Islam tapi masih bodoh? Golongan apakah orang tersebut menurut Islam? Mohon penjelasannya Ustaz. Dia orang mukmin yang bermaksiat, bukan golongan khusus. Tapi kan saya pernah jelaskan, kalau masih ingat, dosa dan maksiat itu dua-dua punya amal soleh dan dosa itu punya kenikmatan, gitu kan? Kita kalau ibadah kayak gini, antum hadir di majelis ilmu nih, kalau antum ikhlaskan niat, ada kenikmatannya nih. Kalau tidak nikmat, antum nggak bakal betah duduk. Ada sesuatu yang kita dapatkan, ada kenikmatannya ibadah itu. Dosa, seperti orang lawannya majelis ilmu ke diskotik, ke bar, ada kenikmatannya. Tapi dua kenikmatan nggak bisa disatukan, mustahil, nggak mungkin. Orang yang hadir di majelis ilmu, dia nggak akan hadir di situ. Orang yang hadir di situ, dia susah hadir di majelis ilmu. Ya, yang orang suka di majelis ilmu setiap malam cari pengajian dimanapun, mereka akan tidak mungkin lewat aja depan diskotik merasa alergi lari. Orang yang biasa tiap malam di diskotik lihat masjid lari, gitu kan? Pengajian dia nggak mau, gitu kan? Nggak bisa ketemu dua kenikmatan ini. Dan orang yang menikmatin ibadahnya akan maksimal, imannya akan terasa, nikmatnya ada. Orang yang maksimal juga dalam dosanya, dia rasakan nikmatnya dosa itu. Yang jadi masalah orang yang di tengah-tengah. Dia masih buat pahala, juga buat dosa. Ini di sini nggak enak, di sini nggak enak. Ini tadi contohnya misalnya, dia sudah pelihara jenggot, apalagi masya Allah bahasanya dahinya sudah hitam. Ini orang dahinya hitam kecuali kalau memang sengaja digosok-gosok ya. Pakein arang panas, arang lah atau apa mungkin lain. Kalau murni dia sujud itu nggak semua orang sujud itu bisa hitam dahinya, nggak bisa. Itu simat, ciri khasnya para sahabat. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Cirinya para sahabat, Nabi SAW dan para sahabat, dahi mereka itu hitam sekali. Memang begitu ciri khasnya. Kalau dia betul-betul ini sujud kepada Allah SWT, kemudian dia masih berpacaran tadi, ya, pastikan dia kalau jalan dan mau digandeng sama pacarnya, dia ketakutan tuh. Karena dia masih ada ibadahnya, tapi juga masih maksiat. Dan kalau dia sholat, kalau dia ibadah itu tidak ada kehusyuan. Enggak ada kehusyuan, karena masih ada dosa yang mengganjal. Tidak bisa bersatu dua ini. Saya kasih contoh lain. Kalau ada orang sholat 5 waktu tapi masih mabuk. Jam 2 malam dia mabuk. Tapi di otaknya dia, ini sebentar jam 4 azan subuh nih. Enak gak mabuknya? Gak enak mabuknya itu. Setengah-setengah itu. Karena dia masih pikirin sholat. Coba kalau yang maksimal di dosanya, dia gak pikirin sholat, maka dia mabuk, dia teler, terkapar di jalan, dia gak peduli. Jadi orang yang seperti ini ada golongan begini, tapi golongan ini tidak khusyuk dalam ibadah, yakin. Gak bisa betah dalam ibadah, gelisah, di dosa pun dia gak enak. Terlalu merasa terganggu, ketakutan kalau melakukan ini. Maka tentu semoga Allah berikan hidayah ya, sayang sekali. Makanya saya bilang ikhwan dan akhwat sekalian, sekaligus menjadi orang baik, istiqomah sekalian, kita betul-betul rasakan kenikmatan iman. Seperti sahabat sampai dipanggil jihad berperang, siap semuanya dilakukan karena sudah maksimal di situ. Atau orang menjadi orang yang buruk sekalian, memang dia buruk, memang dia tidak ada beban tentang masalah dosa, nggak ada beban, udah memang dia merasa ini kenikmatan. Begitu kalau di tengah-tengah ini nggak ada sama sekali. Tapi ingat, di sini ke surga, ini ke neraka. Saya nggak suruh ini ya, jangan nanti bubar bilang Ustaz Khalid bilang maksimal maksiat aja. Ingat, saya sudah ingatkan, ini ujung-ujungnya neraka. Tapi saya mengatakan ada kenikmatan yang dirasakan di dua perbuatan ini, gitu kan. Jadi yang di tengah-tengah ini nggak nyaman. Semoga Allah berikan hidayah, karena aneh ini. Dan sebagian ulama membahas masalah khusus hitamnya dahi. Itu mereka mengatakan kalau seseorang itu betul-betul dekat dengan Allah, Allah akan berikan dahinya hitam walaupun dia sholat di lantai yang bersih dengan izin Allah. Kapan dia buat maksiat berkurang tuh hitamnya. Lama-lama kalau dia tinggalkan ibadah, khusyuknya hilang, maka hilang dengan sendirinya. Makanya satu hal yang aneh kalau dia seperti ini, tetap maksiat banyak dilakukan, kemudian dahinya hitam gitu kan. Ini Allahu alam ya. Apakah memang itu asli atau palsu, Allahu alam. سبيل الدموع سبيل مريح
الهدايا صاحي كي تستريح